Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat NQ Wajah Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tahsin suratul Fatihah, yang mana surah Fatihah adalah surah yang menjadi rukun qauli di dalam sholat kita, sehingga sangat urgen sekali bagi kita mengetahui dan mempelajari tahsin suratul Fatihah. Juga sudah kita bahas tahsin suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas yang memang juga sering dibaca oleh kita saat sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kini saatnya kita akan membahas tahsin surah Al-Qadr. Ini juga biasa dibaca oleh para imam, baik di bulan biasa, terkhusus di bulan Ramadan ada yang mengkhususkan surah Al-Qadr. Baik, surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pembahasan ta'awud juga sudah, biar tidak melebar pembahasannya. Begitu juga dengan bismillah. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang surah Al-Qadr ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini yang biasa banyak kesalahan itu di akhir, di huruf ra. Ra-nya ini tafkhim, tebal. Qadr, qadr, cepat. Ya, karena da itu huruf dal bukan huruf yang mengalir, dia huruf yang berhenti, tidak berjalan, maka cepat. Namun ke huruf ra-nya itu tebal. Kenapa? Karena sebelumnya harokat sukun dan sebelumnya fathah. Ra harus dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Qadr, ya, ra ada sifat bainiyah, jalan sedikit. Qadr, jadi bukan qad, hilang ra-nya, bukan juga qadr, salah, tapi qadr, ra-nya tebal. Itu yang sering terjadi kesalahan dalam surah Al-Qadr. Yang selanjutnya tentu kita akan bahas dari awal ayatnya. In, hamzah, a, i, bukan in, bukan, tapi in, ya, hamzah jelas. Kemudian di sini ada tasydid, dikhususkan huruf nun dan mim, tidak ada namroh, tidak ada penekanan, enggak dikagetin, enggak in, enggak, tapi in, tapi juga jangan in, salah, inna, salah, ya,
bukan huruf kasrohnya nggak jelas, campur sama juga ada seperti mad, salah ya, langsung kena ke huruf nunnya. Nun huruf tipis, huruf tipis seperti cara mengucapnya. Innya tahan dulu, baru mad ya, harokat kemudian mad. Inna fath harokat ya, kita ambil jalur Hafs an Asim min tariqi Syatibiyah, maka lebih diutamakan membaca dengan 4 harokat, mad jaiz ataupun mad wajib. Nah ini juga banyak salah nih, habis mad ketemu hamzah, itu banyak yang salah, diseret. Bacanya seperti ini biasanya, inna zal, salah, tidak ada asyiddahnya di situ, hamzahnya tidak ada, sifat tertekan, tertahannya nggak ada, keluarkan sifatnya. Inna huruf hamzah, anzalna, tipis semua ini, jadi senyum semuanya. Inna anzalnahu, nah, perubahan bibirnya semuanya disenyumkan kecuali ketika dhammah dan huruf tebal. Inna ikhfa, tahan ya, 2 harokat. Gunnah 2 harokat, ikhfa samakan. Inna huruf zai ya, huruf yang berjalan. Zalna, zal. Ketemu huruf lam, lam itu bersifat bainiyah juga, jalan sedikit. Inna zal, jalan sedikit, jangan zalnahu tapi zalna, ada jalan sedikit, nggak boleh lama di situ. Na, jangan no tapi na, jangan juga na, jangan juga seperti orang mengucapkan huruf vokal a-nya tidak sesuai dengan orang Arab ya. A-nya harus mengikuti gayanya orang Arab, jangan a, inna, salah. Tapi inna anzalnahu fi, nahu fi, hu-nya pendek ya. Nahu karena sebelumnya huruf mad ya, huruf mad. Inna anzalnahu fi, hu, lihat hu, monyongkan hu, nahu. Inna anzalnahu fi, hu fi, lihat perubahannya. Nahu fi ya, 2 harokat. Fi-nya mad asli 2 harokat. Fi laila, lai seperti mad tapi bukan mad, itu rokhawah, berjalan ya, huruf yang berjalan. Fi laila, lai itu berjalan. Kita bahas sampai tuntas dulu baru makhrajnya. Nahu fi lailatil, sama til, laila til, jelaskan ti kasrah.
til, jalan sedikit, til, karena bainiyah berjalan sedikit. Tilqa, qa tebal. Nah, di sini ketemu huruf tebal. Huruf tebal mulutnya biasa aja, ya. Default mulut kita fokus di pangkal lidah dinaikkan. Qa, qadr, qadr. Qa-nya tebal, ra-nya tebal. Qadr, ya, da-nya ada sifat asyiddah, ya, tertekan. Qadr, qadr, ya. Kita lihat dari pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, ya, qa-nya tebal, ra-nya tebal. Tafkhim. Baik, sekarang makhraj. Ya, sambil kita bahas makhrajnya. Hamzah dari sini, ya, yang sudah kita bahas di ayat situ sudah, berarti tidak usah dibahas lagi. Nun, dari mana nun? Nun dari ujung lidah ketemu gusi, ya. Habis ta, da, nun, ya. Nun, ujung lidah ketemu dengan gusi, ya. Bukan langit-langit, bukan juga gigi, apalagi keluar, nggak boleh, ya. Nun. Kemudian hamzah sudah, ya. Zai, z, dari mana? Z, ujung lidah juga dengan gigi depan bawah, ya. Z, za, za, ya, punya sifat berjalan. Zal, zal, huruf lam. Lam dari mana? Kalau lam tadi nun ujung lidah ketemu gusi, ini juga ketemu gusi, tapi setelah nun. Gusi setelah nun, mundur sedikit ke belakang. Namun yang ketemu bukan ujungnya saja, tapi juga sisi lidah depan. Sisi lidah itu ada di belakang, ada di depan. Yang belakang miliknya huruf dhad. Kalau huruf lam, sisi lidah depan, sisi lidah depan. Mana lidahnya ini? Sampelnya tidak terlihat. Biasanya ada sampel. Huruf nun boleh kita contohkan dengan huruf lam, ya, dengan jari kita. Kalau ini umpamanya lidah, ya. Nah, ini ujung. Nah, ini lidah, sisi lidah. Sisi lidah depan ini itu adalah wilayah lam, ya, wilayah lam. Kalau sisi lidah belakang itu wilayah dhad. Jadi ada dua sisi lidah, ya, ada dua hafah. Jadi nggak kena gigi apalagi keluar, ya. Jangan nal, nggak kena gigi apalagi keluar. Ini biasanya ada yang biasa mengeluarkan saat ngomong pun baca huruf L itu keluar lidahnya. Nah, itu salah, ya. Kalau dalam pengucapan bahasa Arab, mungkin di bahasa Indonesia nggak disalahkan, yang penting sama artinya, tidak merubah, ya. Mau bilang laut, laut sama aja, ya. Baik, lanjut. Huruf lam sudah, nun sudah tadi. Sekarang huruf ha, hu, huruf hamzah. Habis hamzah ha, ya, temannya hamzah ha. Tapi jangan ha, tapi ha, tapi bukan ha, ketukar, ya. Khususnya dalam Fatihah jangan ketukar, ya. Batal Fatihahnya, batal sholatnya, hati-hati. Lanjut. Fi, dari mana fa? Fa dari mana fa? Fi dari dua bibir, asyafatain, dua bibir. Fi punya sifat hams, ya, juga dia rokhawah, berjalan. Jadi berjalan suara, berjalan napas, ya. Fi sangat terlihatnya nanti sifat huruf saat dia sukun. Fi
dari dua bibir, atrafus sanaya al-ulya ma'a batanis syafatis sufla, bertemunya ujung gigi atas dengan perut bibir bagian bawah. Fa ketika fathah, fa ketika kasrah, fi ketika dhammah, fu ya, ketika sukun af. Suara berjalan, napas berjalan. Lanjut, huruf ya, dari mana ya? Ya dari mana? Laila, dari tengah lidah, ketemu langit-langit. Lai ya, huruf rokhawah juga ya, tapi tidak hams ya, tidak keluar napas. Laila, la sudah huruf la. Sekarang huruf ta ya, lailatul qadr, ta ya. Tak ini tak marbutah ya, ini di sini. Ini kalau dia sukun menjadi ha ya, lailah, ha ya, ha besar. Fi lailatul qadr, til jalan sedikit. Ta dari mana? Ta dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi atas ya, gigi seri tentunya ya. Ta tidak keluar, tidak digigit, tidak juga di dalam ya, di gusi apalagi di langit-langit, tapi di pangkal gigi kena. Ta awalnya gigi, ta ya. Ini unik ya, punya sifat tertekan ya, tapi juga ada hams ya. Ta nggak kelihatan ketika dia berharokat, tapi ketika dia sukun maka hamsnya itu dikeluarkan juga, namun antri setelah asyiddah ya. Contohnya tabbat, terakhir hamsnya ya, bukan berubah jadi huruf C atau dibarengkan, tidak, tapi antri berurutan. Huruf ta, kemudian lam sudah, sekarang ko bukan ko tapi ko ya, tebal pengucapannya. Dari mana huruf qaf? Dari pangkal lidah ketemu langit-langit. Qi, qu, ako ya, itu huruf qaf. Dia punya sifat asyiddah, tidak keluar napas ya, tidak berjalan dan tidak keluar napas. Tebal, ko ya, tidak disenyumkan, tidak ke, tapi ko. Sekarang huruf dal dari mana? Da. Banyak kita yang membacanya huruf da ini ketemu langit-langit, da, salah ya, tapi da temannya ko, temannya ta ya, ketemu dengan pangkal gigi ya. Da, di, du, ad, id, ud. Jadi huruf da kena pangkal gigi seri atas ya, bukan kena langit-langit, kena gusi. Kemudian huruf ro. Nah, dari mana ro? Ro dari mana? Dari lidah ya, ujung lidah tadi setelah huruf lam. Jadi urutannya nun, lam, ro, makin ke belakang ro ya. Ini ada sampel gigi ya. Huruf ro. Di sini huruf ta, da ya. Kemudian kena gusinya yang pertama ini huruf nun, ujung lidah, setelah itu huruf lam, tapi lam kenanya sisi lidah, kena ke sini. Nah sekarang ro, mundur lagi di sini, ro ya, huruf ro. Karena dia tebal, saat dia fathah maka dinaikkan pangkal lidah kita. Jadi menebalkan huruf itu dengan cara menaikkan pangkal lidah. Ro, ri,
ru. Baik, sudah ya, ayat pertama sudah. Baik, kita lanjut ke ayat kedua. Wa ma wa. Nah, ayat kedua kita langsung saja biar lebih cepat ya. Wa dimonyongkan. Wa saat awalnya dimonyongkan, habis itu disenyumkan seperti sebagaimana huruf yang lainnya, huruf tipis. Wa monyong di awal saja. Wa ma ya. Wa dari dua bibir, ma dari dua bibir juga, dari asyafatan ya, asyafatain. Ma nempel saja, tidak ditekan dia ya, bukan huruf asyiddah, jangan ma. Nah, kalau ditekan gitu huruf ba ya, bukan ma. Wa ma 4 harokat ya, 4 harokat mad jaiz munfasil, mad asli bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang setelahnya ya. Wa ma, hati-hati habis mad ada hamzah tadi ya. Wa ma, bukan wa ma adra, salah. Wa ma, banyak di YouTube itu nadanya bagus-bagus, nadanya indah-indah, tapi ya, makhrajnya itu diabaikan. Mungkin sedang proses belajar, mudah-mudahan mau belajar. Yang terkadang yang sudah terkenal, yang sudah merasa bisa, itu biasanya sedikit terhambat untuk mau belajar kembali ya. Baik, lanjut. Wa ma'a, jelaskan. Adra da ya. Karena ini qalqalah sughra ya, cara pengucapannya bukan adra, salah, tapi wa ma adra, langsung mengucapkan huruf ra, enggak putus. Enggak ada ra, tapi ada ya, ra-nya tebal, ra. Wa ma adraka, adra, perpindahannya dari tipis ke tebal ke tipis kembali. Adraka ya, perhatikan dengan fokus. Wa ma adraka ma kama adraka ma ka. Dari mana huruf kaf? Dari pangkal lidah. Pangkal lidah ketemu dengan langit-langit setelah huruf qaf. Kalau qaf, huruf qaf di sini. Huruf kaf maju sedikit. O, ka. Ya, beda sifatnya. Kalau qaf tidak keluar napas, ka keluar napas. Sama-sama asyiddah, sama-sama tertahan, tertekan. Ya, tidak berjalan. Tapi kaf punya al-hams ya, keluar napas. Seperti huruf ta. Ya, seperti huruf ta cara pengucapannya. Asyiddah dulu baru hams. Wa ma adraka ma lay, jangan lay, tapi layla. Ada di situ bukan madlin tapi rokhawah ya. Laylatul lihat perubahannya. Wa ma adraka ma laylatul. Yang gitu cara bacanya, monyong mundur, tul, untuk menipiskan huruf. Habis itu qadr, sudah kita bahas ya di ayat pertama. Jadi kita lewatin. Laila kayak ketiga. Laila sama jalan rokhwa.
Laila, bukan laila, tapi laila. Hati-hati ke hidung. Laila. Jangan sampai suara kita ke hidung. Itu khoisum, khusus gunnah ikhfa. Ya, nggak boleh masuk ke sini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi nggak terhalang suaranya saat ditutup karena nggak lewat jalur hidung. Al-jawf, ya, lewat jalur tenggorokan sampai mulut. Lailatul, lihat perubahannya. Lailatul qadri, ya itu sudah dibahas semua mafradinya. Qadri, nah ini tipis. Qadri, ri tipis, bukan ri tapi ri. Qadri. Kho, nah ini huruf kho baru, ya. Kho, huruf tebal, ya. Jadi huruf tebal itu yang seperti apa sih? Huruf tebal gampangnya adalah yang mirip suaranya seperti huruf O, ya, mirip seperti, ya, itu gampangnya. Ada 10 sebetulnya, ya, 7 selalu tebal, 3 terkadang tebal, terkadang tipis. Sudah dibahas di kesempatan yang lalu. Nanti kita lanjutkan. Kho dari mana? Dari tenggorokan bagian atas ini. Kho, ya, temannya kho. Ini kho tebalkan, ya. Lailatul qadri khoy perbedaan dari tebal ke tipis. Khoy ada rohwan itu jalan. Khairum, ru tebal, ru memang tingkatan ketebalannya berkurang saat ketika dhammah, ya, walaupun dia tebal, ya. Khairum, ru, lihat, monyong, senyum kan. Min, nah di situ ada gunnah, ya, idgham ma'al gunnah. Tahan 2 harokat. Min, ya, min. Nah, minnya itu bukannya ikhfa, bukannya gunnah, tapi berjalan sedikit. Min, jangan min, ya. Jelaskan huruf nun. Khairum min, jalan sedikit. Min sama al juga sama, ya, huruf bainiyah, nun, lam. Apa saja huruf bainiyah? Apa saja? Ayo, lin, umar, huruf lam, nun, ain, mim, ra. Ya, di sini ada, ya, 2. Lam dengan nun, nun dengan lam. Min al, ya, alfi syahr. Nah ini beda. Kalau tadi qadr cepat, dia nggak jalan hurufnya sebelum ro. Kalau ini huruf h berjalan suara, berjalan napas, nggak syahr, salah. Syahr, apalagi, ya, apalagi syahr, hilang ro-nya, berarti membuang huruf ro. Syahr, itu cara bacanya. Syahr, ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ro-nya tebal, ya, karena sebelumnya fathah, ya, sukun, kemudian sebelumnya fathah. Syahr, ro-nya tebal dan bainiyah, jalan sedikit. Baik, kita bahas huruf shin. Dari mana shin? Dari tengah lidah. Ketemu langit-langit. Shh. Punya sifat tafashi. Banyak angin di dalam mulut kita. Shh. Hati-hati ketika baca ta'awud, ya.
himinas, bukan himinas, tapi nash. Ini huruf shin, ya. Rokhwah, dia berjalan suara dan berjalan napas. Begitu dengan ha juga begitu, ya. Ha juga punya sifat berjalan suara dan berjalan napas. Ra sudah kita bahas. Lanjut ke huruf ta di ayat 4, ya. Ta juga sudah tadi, ya. Sekarang zai juga sudah, ya. Lam juga sudah. Tanazza, ada tasydid. Tasydid itu cara bacanya di namroh, tekan, kagetin. Tanaz, bukan tanazza, ya itu berarti tidak memposisikan huruf zainya dua. Tasydid itu artinya ada dua huruf, satu sukun, satu hidup. Maka cara bacanya ada namroh, seluruh huruf kecuali mim dan nun. Tanazzalul, jalan, ya, rokhwah. Tanazzalul, perhatikan perubahannya. Tanazzalul, balik lagi, tanazzalul ma'lul, jalan sedikit. Ketemu mad wajib muttasil, ya. Dalam Thariq Syatibiyah diutamakan juga 4 harokat, ya, walaupun boleh 5. Dengan mad jaiz munfasil juga sama, ya. Kita ambil 4. Hati-hati habis mad ketemu hamzah. Jangan malai, ya, salah. Mana sifat asyiddahnya? Tanazzalul malai, jelas i, jelaskan i, ya. Tanazzalul malaika, i, jelaskan i. Ikatu, ya, sudah kita bahas semua hurufnya itu. Waw. Nah, hati-hati kalau ketemu huruf ra yang ditasydid itu nggak dilihat belakangnya, sebelumnya. Lihat harokatnya apa, maka ngikutin. Jadi idgham, ya. Jadi di sini tebal, ya. Waw, tapi jalan dulu, jangan langsung harokat, ya. Tasydid dulu, sifatnya ra, baru harokat. Warruhu, ya. Ra sudah kita bahas, waw juga sudah kita bahas. Ha, dari mana ha? Hu, bukan hu, tapi hu. Dari sini, tenggorokan tengah-tengah. Hu, warruhu. Begitu cara bacanya. Ada maju mundur. Warruhu. Jadi enggak warruhu, tidak. Nanti bisa berubah, ya, suaranya. Rasulullah membaca Al-Qur'an faslan au faslan wa faslan, ya, au harfan, ya. Per kata bahkan per huruf, ya. Maka ada istilah ikhtilas, ya, terburu-buru dari huruf satu ke huruf keduanya udah pindah duluan. Jangan, satu-satu selesaikan. Warruhu fiha, fi dua harokat mad asli, ya, mad tabi'i. Sudah kita bahas dari mana huruf fa, ha juga. Fiha bi. Nah, ini baru ba, ya, tekan, ya, dari dua bibir tekan ba, ya, punya sifat asyiddah. Nah, ini il, hati-hati i-nya. Za-nya rokhwah, jalan. Nah, ini sukun, maka sangat terlihat sekali, ya. Bi'idni, bukan bi'idni, apalagi bi'idni, salah, ya. Bi'idni, perubahan dari nun, dari za ke nun. Bi'idni, ya, hati-hati.
biizni rabni. Jelaskan harokat-harokatnya. Fathah, dhammah, kasrah. Biasanya kasrah tuh. Biizni rabni. Jelaskan ni. Biizni rabbihim. Rabbihim. Ha besar. Rabbihim min beda. Ikhfa ketemu huruf kaf, nggak sama bunyinya dengan ketemu qaf atau huruf lainnya. Karena huruf ikhfa itu cara pengucapannya bersiap-siap mengucapkan huruf sebelumnya, ya. Min. Nah, kalau huruf qaf dan kaf langsung kena ke makhrajnya. Kalau yang lain bersiap-siap, ya. Kemudian kalau khusus qadata itu jauh, ya, jauh dari makhrajnya, jauhkan. Maka ada pembahasan khusus nanti tentang ikhfa ini. Min langsung kena ke makhrajnya. Min tipis, karena ikhfa itu tergantung huruf setelahnya, setelah nun atau setelah tanwin, ya. Kalau dia tipis ikut tipis, kalau tebal ikut tebal. Min kul, lihat sini, kul, min kulli amr. Mimnya berjalan sedikit, ra-nya tafkhim. Amr, jangan hilang ra-nya. Amr itu tipis, terkip. Ini tafkhim. Amr. Mimnya jalan sedikit karena termasuk huruf bainiyah atau tawassut, ya, pertengahan antara berjalan dengan tidak, maka berjalan sedikit. Amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Gak boleh amr kebanyakan, ya. Lanjut. Huruf sin, ya, di ayat 5. Nah, ini belum kita bahas. Sin dari mana? Sin dari ujung lidah, temannya daripada zai tadi, ya. So, sa, za, ya, sod, sin dan zai. Ujung lidah ketemu dengan gigi bawah. Za, ya. Ini huruf tipis, ya, huruf tipis, bukan huruf tebal. Berjalan suara, berjalan juga napas, ya. Contohnya ketika dia sukun, bis, jalan dulu, keluarkan, berikan sifatnya, ya, rokhawahnya, hamsnya. Bismillahi, tadi di awal sudah, ya. Nah, ini sedang dalam keadaan berharokat. Jangan harokat dulu, berikan dulu sifatnya. Desiskan dulu, ya, walaupun nggak banyak karena nggak sukun. Salamun, nggak kedengaran, ya. Salamun, lamun, ya, perubahannya, perpindahan. Salamun, la, bukan la, itu A-nya orang Indonesia, la. Kalau ini salamun la, bukan la, ya. Salamun hi, salamun hi. Lihat, la, mun, perpindahan dari mun ke hi. Salamun hi, salamun hiya hatta, perpindahan dari mun ke hi ke ya, ya ke ta. Hiya hatta, ada tasydid. Tasydid berarti dua hurufnya, satu sukun satu hidup, maka jangan terbuang. Gak boleh hatta, tapi hatta. Huruf ta dan huruf kaf gak boleh ta, ka, gak boleh ta,
ka, enggak. Karena tadi sudah dibahas dia antri berurutan, ya. Salamun hiya perhatikan hi kemudian ha besar kemudian ha kecil, ya, sama-sama tipis dua-duanya. Salamun hiya hatta lihat ma tipis, to tebal, maqala ketemu huruf to, ya. Dari mana huruf to? Dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas, sama dengan ta dan dal, ya, ta dan dal sama di temannya, ketemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Cuman huruf to selain ditekan, ya, selain dia punya sifat tertekan, ya, dia juga huruf yang tebal, ya, artinya si lidahnya terangkat, bahkan sampai lengket, ya. Maqala, ya, to, ya. Salamun hiya hatta maqala, lihat perubahannya, maqala, la'il, hati-hati ini bukan hamzah, ain, ya, bukan maqalail, tapi maqala'il, ain. Dari mana ain? Dari sini, jangan hidung, ain, ya, tapi dari sini, maqala'il, fajr, fajr. Jim dari mana? Dari tengah lidah ketemu langit-langit, ya, tidak napas, dia tertekan, nggak mungkin keluar napas kalau ditekan. Kalau nggak ditekan dia bisa keluar napas. Fajr, ya, roknya tebal juga, jangan hilang roknya, fajr, ya, jangan tertahan, barusan kurang pas, fajr, ya, gitu cara banyak. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, baik, terakhir kita sama-sama baca, atau saya tuntun dulu satu-satu, ya. Yang di Facebook, yang di Zoom bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silakan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Boleh di situ nggak apa-apa. Ulang sedikit. Warruhu fiha biizni
izni rabbihim min kulli amr. Silakan. Salamul hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Tolong subscribe, lonceng, like, komen, dan share.